Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan kampas dan plat kupling pada Satria Hiu 2 tak. Jadi urutan awalnya itu kita pasang kampas kupling dulu ya teman-teman. Jangan lupa kampas kuplingnya dibasahin dulu pakai oli. Biar ketika motor awal mulai dinyalakan itu gesekannya nggak terlalu besar gitu. Soalnya udah ada olinya sebelumnya kan. Jadi langsung kita masukin aja. Nah, setelah kampas kupling, sekarang itu pasangin plat kupling atau plat gesek. Ingat di sini plat kupling atau plat gesek itu ada dua sisi. Yang sisi halus sama sisi kasar. Ini yang kasar nih, yang bagian belakangnya. Jangan sampai kebalik gitu. Jadi bagian halusnya ini harus ada di depan. Langsung kita pasang aja teman-teman. Pokoknya jangan sampai kebalik lah kalau bisa, apalagi diselang-seling. Yang depan kasar terus diselingin sama yang depan halus. Pokoknya harus sejajar. Kalau depan halus ya halus semua gitu. Tapi kalau bisa ya yang halusnya itu ditaruh di depan gitu teman-teman. Berdasarkan yang saya udah dengar sana sini juga emang kayak gitu ketentuannya. Terus ini nih bisa dilihat lagi nih. Ini kan yang halus nih kelihatan kan? Nah, tuh nggak tajam. Nah, ini yang belakang kasar. Jadi si ujung-ujung itu agak-agak tajam walaupun nggak jelas banget ya. Langsung aja kita pasang. Pokoknya pemasangannya ini urutannya selang-seling. Jadi antara kampas kupling kemudian diselingi oleh plat kupling. Terus jangan lupa juga pokoknya dibasahin sebasah cukupnya lah. Pakai oli baru ya, jangan sampai oli bekas. Nah, ini langsung aja kita pasangin. Urutannya selang-seling seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan ini sendiri ya, setelah kita selesai memasangkan kampas dan plat kupling ini kan kita kan mau masangin tutup rumah kuplingnya yang tempat per kupling nempel nanti tuh ngebaut buat per kupling. Nah, ini nih di sini tuh ada tanda top teman-teman. Jadi di sini tuh ada titik nih, ini kelihatan nih yang sudut kiri bawah nih. Nah, tanda titik ini tuh harus ketemu sama tanda titik di tutup rumah kuplingnya. Ini nih. Jadi ada titiknya di sini juga nih sama nih. Nah, ini nih. Nah, itu di situ ada titiknya. Jadi harus ketemu titik sama titik tuh supaya top gitu. Nah, terus ini juga buat stud kuplingnya jangan terbalik nih. Posisi bearingnya itu sih yang ada bola-bolanya tuh nempel di studnya, bukan nempel di rumah kuplingnya. Nah, seperti ini. Soalnya kalau kebalik bisa gimana? Jadi efeknya tuh nanti si kuplingnya tuh ketika kita tarik nggak free gitu, nggak bebas ya. Itu bisa akibatnya tuh susah pindah gigi biasanya karena masih kesambung antara si putaran dari crank as ke gearbox tuh masih nyambung, makanya bakal keras ngebar giginya. Nah, ini kita langsung dipasang aja ya pernya teman-teman. Untuk pemasangan per sih sama aja, mau nggak ada kebalik atau apanya, pokoknya langsung pasangin aja. Nah, habis kita pasangin pernya ini kita langsung pasang baut penguncinya. Nah, untuk pemasangan baut penguncinya ini juga sama, nggak ada ketentuan khusus, palingan nanti pada saat pengencangannya yang perlu perhatian khusus. Nah, kalau saya sendiri untuk pengencangannya ini biasanya disilang, jadi nggak nggak langsung muter melingkar gitu, tapi disilang. Kalau misalkan ini kayak gini nih teman-teman ngencengin bagian atas ya, nanti diselingin sama bagian bawah. Ini langsung aja kita contohin maksudnya nyilang tuh kayak gimana sih. Nah, ini kayak gini nih teman-teman. Ini pertama kan saya sudut kiri dulu. Sudut kiri saya kencengin, jangan terlalu langsung kencang lah, secukupnya aja dulu. Langsung kita seberangnya yang sudut kanan atas kita kencengin. Nah, setelah itu kita seling lagi, jangan ke bawah tapi ke sisi yang berseberangan. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu pula selanjutnya ke sisi yang lain yang berseberangan. Nah, langsung. Nah, setelah itu baru yang bawahnya. Nah, kalau misalkan tadi kan udah kencengin tapi masih kencang secukupnya, ya nggak terlalu kenceng-kenceng banget, baru setelah itu kita kencangkan, tapi ya dikira-kira juga, soalnya ini kan bautnya kecil ya teman-teman. Jangan sampai pakai tenaga gede-gede banget gitu, nanti takutnya patah dan bakal berabe lagi, nimbulin masalah baru ya.
dan kita kencengin sambil ditahan aja teman-teman. Ya palingan cukup segitu aja teman-teman tutorial pemasangan kampas kopling sama plat kopling Satria Hiu. Semangat terus.